Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Julia Badi Putri dari kelas 11 IPA 6 nomor urut 5. Pada video ini akan menjelaskan mengenai awal sejarah COVID-19 di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Jumlah kasus terinfeksi virus corona 2019 nCoV terus meningkat menyentuh angka lebih dari 5.500 pasien dan setidaknya 131 orang telah meninggal akibat virus ini. Ya, untuk mengetahui bagaimana detail dan juga apa saja detail penyebaran virus ini kita cek melalui website gisandata.maps.arcgis.com. Data dari website ini bersumber dari WHO, CDC, NHC dan juga Ding Shan Yuan. Di sini kita lihat ya Daniar. Ada sekitar total yang terkonfirmasi terduga terkena dengan virus corona ini sekitar 5.578 sampai dengan hari ini. Dan sebagian besar berada di dataran atau pusat dataran Tiongkok sekitar 5.494. Di sini saya perbesar terlebih dahulu, total dikonfirmasi 5.578 sekali lagi. Dan sebagian besar berasal dari dataran Tiongkok ya. Oke. Ini akan kita kembalikan lagi menuju ke peta utama. Sebentar ya. Baik, di sini juga akan kita lihat lagi ya. Tadi juga dinyatakan bahwa ada negara-negara lain yang diduga terdapat warga terjangkit virus corona. Walaupun memang belum terkonfirmasi apakah memang ia menderita penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut atau masih terduga karena masih diperiksa ya Daniar Iya, di sini. ada di Thailand, di Hong Kong, Taiwan, begitu Jepang dan juga Makau. Ini bisa Anda lihat ya, titik-titik merah itu adalah
titik-titik di mana ditemukannya virus corona tersebut. virus corona. Total kematian saat ini mencapai angka 131 dan sebagian besar juga berasal dari dataran Cina, di mana di sini terkonfirmasi yang menderita atau penderita penyakit disebabkan oleh virus corona sebanyak 3.554 dan kematian mencapai 125 di wilayah Hubei. Ini kita sudah mengembalikan kembali ke petanya. Di sini kita lihat sebagian besar masih terdapat di dataran Cina ya, Daniar, dan kemudian juga kalau misalnya kita bisa melihat ke luar dataran Cina, di sini juga ada yang terkonfirmasi atau suspek ya menderita penyakit akibat virus corona tersebut dengan tinggi suhu di atas 38 derajat Celcius. Ini ada di Bangkok, kemudian juga Kuala Lumpur, Malaysia, Singapura, Taipei, dan juga Hong Kong ya. Belum ke Indonesia. Virus corona menjadi satu virus yang mencekam keberadaannya. Kasus pertama yang dilaporkan terjadi pada Desember tahun lalu di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Titik awal mula tersebut diduga berasal dari pasar hewan Wuhan. Dikutip dari tribunnews.com, pada Sabtu 25 Januari 2020, virus corona mewakili berbagai macam virus yang ada pada hewan yang dalam keadaan tertentu bisa berpindah ke manusia. Kontak dengan daging dari berbagai hewan yang dijual di pasar dinyatakan sebagai kemungkinan penyebab terjadinya infeksi pada manusia. Wuhan merupakan penghubung transportasi penting antara 4 titik utama di Cina. Wuhan sendiri berjarak hanya beberapa jam dengan kereta ke sebagian besar kota-kota penting di Cina. Hal tersebut yang menjadikan Wuhan sebagai pusat utama dalam jalur kereta cepat di Tiongkok. Wuhan juga diketahui memiliki salah satu dari 10 ekonomi teratas Cina dan merupakan pintu gerbang ke-9 provinsi. Letaknya yang sangat strategis menimbulkan kekhawatiran bahwa virus tersebut dapat menyebar dengan cepat selama masa migrasi massal masyarakat selama liburan tahun baru Imlek. Diketahui pula, Wuhan merupakan salah satu pelabuhan perantara terbesar di sepanjang Sungai Yangtze, Cina. Ada banyak kapal yang menghubungkan Wuhan ke Shanghai dan Chongqing. Bahkan Sungai Yangtze yang diklaim merupakan sungai terpanjang di Asia dengan panjang 6.397 km ini sering digunakan untuk mengirim makanan, produk-produk lain dan juga keperluan transportasi umum. Menurut South China Morning Post, di daratan Cina sudah pernah terserang virus SARS yang mulai mewabah di Guangdong pada November 2002 lalu. Petani di distrik Sunde, kota Foshan menjadi orang pertama yang terinfeksi SARS. Selama sekira 86 hari setelahnya, Beijing menekan media untuk menulis pemberitaan tentang SARS. Hingga pada Februari 2002, Cina baru memberi pengumuman pada WHO tentang wabah tersebut. Bahkan dari kasus tersebut sebanyak 305 orang telah meninggal dunia. Sementara untuk virus corona, Cina membutuhkan waktu hanya 23 hari untuk memberikan konfirmasi kepada WHO. Pada 8 Desember 2019, seorang pasien di Wuhan mencari pertolongan medis mengenai gejala seperti pneumonia yang dialaminya. Sekian informasi dari Tribun News Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Jangan lupa subscribe ya. Saya akan menyampaikan kesimpulan. COVID-19 adalah istilah untuk coronavirus disease. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada 17 November 2019 pada seorang penduduk Hubei berusia 55 tahun. Kasus COVID-19 pertama di luar Cina dilaporkan di Thailand pada 13 Januari 2020 dan terus bertambah di negara-negara Asia lainnya. COVID-19 pertama di Indonesia terjadi pada 2 Maret
2020 oleh 2 warga negara Indonesia karena mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Virus tersebut masih berkembang sampai saat ini dan tidak hanya di Asia saja, melainkan sudah masuk ke benua-benua lainnya. Itulah adalah kesimpulan saya mengenai awal sejarah COVID-19 di seluruh dunia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.